Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas dimintai bantuan oleh seseorang yang ingin menyewa sebuah rumah. Orang ini terkenal dengan sifat kikirnya. "Hai Abu Nawas, aku ingin menyewa sebuah rumah. Barangkali kamu bisa membantuku," tanya orang itu. "Oh iya ada, mari ikut aku," jawab Abu Nawas. Maka berangkatlah keduanya menuju rumah yang hendak disewakan. Setelah sampai di rumah tersebut, keduanya pun berkeliling mengecek keadaan rumahnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang seorang pengemis dengan baju compang-camping dan berbadan kurus. "Tuan, berikanlah aku sedikit kebaikan yang ada padamu," pinta sang pengemis. "Oh, tentu saja Allah yang akan memberikanmu kebaikan itu," jawab orang kikir itu. Pengemis itu pun pergi dengan tangan hampa tanpa membawa apapun. Tak berselang lama datang pengemis kedua yang meminta sedekah. "Tuan, sedekahkan sedikit saja apa yang Allah berikan kepada Tuan," pinta pengemis kedua. Orang yang kikir tadi menjawab, "Allah yang akan mengasihimu, pergilah." Abu Nawas terheran-heran melihat kelakuannya. Tidak berapa lama kemudian, datanglah pengemis ketiga yang juga minta sedekah kepada orang kikir itu. Hasilnya pun sama, si pengemis berlalu tanpa membawa apa-apa. Abu Nawas yang mulai kesal melihat kelakuannya lalu bertanya kepadanya, "Bagaimana Tuan? Jadi menyewa rumah ini?" tanya Abu Nawas. "Sebenarnya aku suka dengan rumah ini, tapi kok banyak pengemis ya?" ujar orang tersebut. "Tenang saja Tuan, kenapa mesti risau? Saya kira itu bukanlah masalah. Toh sedari tadi saya lihat Tuan tak memberi apapun kepada para pengemis," sindir Abu Nawas. Orang yang kikir ini tersinggung dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun pergi dan tidak jadi menyewa rumah. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Meskipun terbilang mustahil, tapi ia menginginkannya menjadi kenyataan. Dan tentulah yang menjadi sasarannya adalah siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah kau percaya akan adanya kuda sakti, yang mana kuda sakti tersebut mampu melakukan apapun yang saya inginkan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Raja Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan hewan, beliau tidak mempunyai kuda yang sakti. Karena kesaktian Nabi Sulaiman terdapat pada cincinnya, bukan pada hewan kendaraannya," jawab Abu Nawas. "Tapi aku yakin ada, karena aku telah mendapatkannya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Kalau memang ada, beritahu saya di mana tempatnya," timpal Abu Nawas. "Baik, besok aku akan menunjukkannya padamu," sahut Baginda Raja. Kemudian pada keesokan harinya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke sebuah tempat yang sangat luas, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah kandang yang sangat besar. Mereka berdua pun lalu memasukinya. Saat Abu Nawas masuk ke dalamnya, ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda. "Itu dia kuda sakti saya Abu Nawas. Dia melakukan apapun yang saya inginkan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa dipermainkan sempat merasa dongkol. Akan tetapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia menghampiri pria tersebut dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar kuda sakti?" Pria itu menjawab, "Iya, saya kuda sakti Baginda Raja." "Jadi kau bisa melakukan apapun yang diperintah Baginda Raja?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya, saya bisa melakukan apapun.
jawab pria itu. Ternyata pria ini sudah bersekongkol dengan Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu menendang kaki pria itu berkali-kali dan kemudian berkata kepadanya, "Sekarang larilah, tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari." Dengan menahan rasa sakit, pria itu berlari sambil terpincang-pincang. "Mana ada kuda sakti larinya begitu? Paduka pasti telah keliru," teriak Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja tak kuasa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri. Kemanapun sang permaisuri pergi, Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun demikian, Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Jahil merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Janji ya, hanya sekedar mencium tangan, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Jahil. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Jahil. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbu katal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbu katalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Keesokan harinya, seperti biasa, Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," titah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Begini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda
segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil. Sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Jahil harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Jahil menjilatinya beberapa lama, sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Jahil. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil. Namun Abu Jahil menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Jahil berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Jahil, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas langsung memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian, terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. "Abu Jahil, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Jahil sendiri. Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Jahil terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Beragam persoalan yang mereka diskusikan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan. Yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama dengan Abu Nawas karena setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi candaan dan cerita humor. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa yang hadir. Suatu kali ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat berambisi ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang cukup unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk minta tolong. "Hai kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang hendak ingin kau tulis?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Seusai waktu Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membukanya.
Setelah membacanya, Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut berbunyi, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual." Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang, pikir Abu Nawas. Sejenak ia terdiam. Ia mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah usil. Ia pura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikan kertasnya. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah, bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya," tutur orang tersebut. "Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca," jawab Abu Nawas. "Memalukan, orang secerdik dan sepandai kamu ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai," ujar orang tersebut. Kala itu, orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. "Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan baca sendiri," balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Gagal sudah rencana orang buta huruf itu untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut juga merupakan murid Abu Nawas. Dia bernama Ali. Anaknya cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya. Apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas punya perhatian lebih. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak dia harus jadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya si anak menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya, agar kelak bila menjadi hakim adalah hakim yang bertakwa, tak bisa disogok dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. "Wahai anak-anakku, bila besar nanti kalian ingin jadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian jadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan jadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah dan jadi penghuni surga," tutur Abu Nawas. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan petuah gurunya. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. "Siapa yang ingin jadi ahli surga? Acungkan tangannya." Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas punya perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. "Wahai Ali, kenapa kau tidak mengacungkan tangan? Kau tidak ingin jadi penghuni surga?" tanya Abu Nawas. "Tidak guru," jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. "Lalu kau ingin jadi penghuni neraka?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak guru," jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. "Terus apa maksudmu?" tanya Abu Nawas penasaran.
Karena saya ingin jadi hakim. Waktu ibu saya akan meninggal, beliau berwasiat kepadaku, "Wahai anakku, apapun yang terjadi, kamu harus menjadi hakim di negeri ini." Oleh sebab itulah, saya giat mempelajari tentang ilmu hukum tata negara, jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi barang siapa yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarganya. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini, kayu yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asiknya Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. "Akan aku laporkan sama Tuan Hakim supaya Abu Nawas dihukum," pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. "Kamu yakin dengan yang kau lihat?" tanya Tuan Hakim. "Saya yakin sekali, Tuan, dan saya berani bersumpah," balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim," kata komandan prajurit. "Memangnya ada apa?" tanya Abu Nawas heran. "Ada yang melaporkan kalau Anda telah berbuat kesalahan," jawab komandan prajurit. "Kesalahan apa yang saya perbuat? Saya tidak merasa melakukannya," tanya Abu Nawas semakin bingung. "Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanya sendiri di pengadilan," balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah?" tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. "Oh iya, aku benar-benar lupa kalau hari ini adalah bulan puasa," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas," ditanya malah bengong. "Apa benar kamu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Abu Jahil yang melaporkanmu. Ia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka," tutur Tuan Hakim. "Iya, saya tahu Tuan Hakim," balas Abu Nawas. "Bukankah kamu seorang muslim? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas," ujar Tuan Hakim. "Sudah hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim, paling-paling alasannya karena lupa," timpal Abu Jahil. "Apa alasanmu melakukan itu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukum kamu, karena alasan tersebut bisa saja adalah suatu kebohongan," kata Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Jahil,
Ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku, gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dengan akal cerdiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Seorang musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, kata Tuan Hakim. Coba lihat, saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat, Tuan Hakim, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. Hari ini kamu masak apa istriku? Tanya Abu Nawas. Seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong, jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. Padahal aku ingin sekali makan daging, ucap Abu Nawas. Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita tinggal sedikit, timpal sang istri. Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu, balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju pasar. Sesampainya di sana, ia menghampiri toko penjual daging. Berapa 1 kilonya? Tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, jawab penjual daging. Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya? Tanya Abu Nawas. Memangnya kamu punya uang berapa? Kata penjual daging balik bertanya. Aku hanya bawa 50 dinar, jawab Abu Nawas. Kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih, balas penjual daging. Tapi uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. Kita ini kan kawan Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja, tutur penjual daging. Terima kasih kawan, saya janji nanti kalau aku punya uang, saya akan membayar kekurangannya, timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. Kamu beli daging 1 kilo, dapat uang dari mana? Tanya sang istri. Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku, jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak. Hei Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku? Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku. Hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hak aku." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan penjual daging. Namun penjual daging juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas
sambil mengancam akan membongkar hutang dia di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya akan pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau Abu Nawas? Apa yang penjual daging itu inginkan darimu?" Abu Nawas lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kau penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya betul," jawab penjual daging. "Kalau begitu datanglah besok, aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kau datang lagi, aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu berapa sisa hutangku?" tanya Abu Nawas. "Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. "Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku demi uang 2 dinar, tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berkeliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong gang terpencil, hingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah kecil milik pemuda miskin. "Hai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab si pemuda. Di tempat itu Baginda Raja dan Abu Nawas selalu memperhatikan tingkah si pemuda. Anak muda itu terlihat giat bekerja, tapi kenapa hidupnya miskin? Kata Baginda dalam hati. "Hei Abu Nawas, kalau pemuda ini saya kasih hadiah harta, hidupnya pasti tidak akan sengsara," bisik Baginda Raja. "Belum tentu Baginda, karena yang saya dengar, meskipun anak muda ini giat bekerja, tapi dia kurang amanah dan dia juga kurang mensyukuri nikmat. Itulah yang menyebabkan dirinya selalu hidup dalam kesusahan," tutur Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku ada ide bagus untuk menguji dia. Kalau dia memang amanah, maka dia akan mendapatkan rezekinya," sahut Abu Nawas. Maka pada esok harinya, si pemuda dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei anak muda, saya ada tugas untukmu," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia," jawab si pemuda. "Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu," ucap Baginda sambil menyerahkan suratnya. Si pemuda pun pamit undur diri dan meninggalkan istana. Setibanya di rumah, si pemuda malah memberikan surat Baginda Raja kepada tetangganya. "Hai kawan, bolehkah saya minta tolong? Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang," kata si pemuda kepada tetangganya. Karena rasa setia kawan, tetangganya pun menuruti permintaan si pemuda. Pemuda itu lalu memberikan suratnya, tapi ongkos perjalanan yang dikasih Baginda Raja tak ia berikan kepada tetangganya, padahal uangnya terbilang cukup banyak. "Akhirnya aku bisa mendapatkan uang tanpa harus capek-capek bekerja," kata si pemuda senang. Keesokan harinya, si pemuda miskin itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah sampaikan suratku?" tanya Baginda Raja.
"Sudah Paduka yang mulia," jawab si pemuda itu berbohong. "Baguslah, ini aku ada hadiah untukmu. Silahkan kamu bawa pulang," ucap Baginda Raja sambil memberikan buah semangka yang besar. Si pemuda pun lalu pulang dengan membawa semangka besar di tangannya. Diundang ke istana, ternyata hanya untuk diberi semangka, ujar si pemuda merasa kecewa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pengemis tua. Ia pun lantas memberikan semangka itu kepada si pengemis. "Ini buat kamu, aku tidak butuh semangka," kata si pemuda kepada pengemis tersebut. Seminggu kemudian, pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Ia pun segera berangkat menghadap Baginda Raja. Namun, setibanya di istana, si pemuda menjadi kaget. Ia melihat tetangganya yang pernah dimintai bantuan memberikan surat, kini ia mempunyai istri yang cantik dan menjadi kaya raya. Begitu juga dengan si pengemis tua. Dia kini tampil dengan jubah indahnya dan menjadi kaya raya. Sedangkan si pemuda masih tetap dalam keadaan miskin. Mereka lalu berkumpul menghadap Baginda Raja. "Hai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu punya sifat tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Sebab itulah hidupmu selalu dalam kemiskinan. Kalau kamu masih memelihara sifat yang demikian, sampai kapanpun kau akan hidup susah," kata Baginda Raja menasihati. "Maaf Paduka, saya kurang paham maksud Paduka yang mulia," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja lalu menjelaskan, "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari, isinya adalah supaya saudagar kaya yang aku titipi surat menikahkan anak putrinya dengan si pembawa surat, yaitu kamu. Karena sebelumnya saudagar kaya tersebut memintaku untuk mencarikan jodoh untuk anak gadisnya, dan ia juga akan mewariskan semua hartanya. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Kamu malah meminta tetanggamu yang mengantarkan suratnya. Maka dialah yang kini menjadi menantu saudagar kaya. Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu tempo hari, di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian. Tapi karena kamu kurang mensyukuri nikmat, kamu malah memberikan semangkanya kepada pengemis tua. Maka dialah yang kini mendapatkan intan dan berliannya." Mendengar penjelasan Baginda Raja, si pemuda pun terdiam menyesali semua perbuatannya. Kisah selanjutnya. Alkisah, di masa muda Abu Nawas terkenal dengan tingkahnya yang nakal, hingga membuatnya menyesal dan bertobat dengan sepenuh hati, hingga ia menjadi seorang ulama sufi. Dulu ketika masih muda, ia pernah iseng mengerjai tetangganya yang merupakan pemilik kebun sayuran. Alasan Abu Nawas melakukan hal ini karena tetangganya itu sangat bakhil. Kisah ini bermula saat Abu Nawas merasa sangat lapar dan ingin membuat sayur sop. Tapi sayangnya pasar sudah tutup. Tiba-tiba ia teringat tetangganya yang memiliki kebun sayuran. Maka terbesitlah dalam pikiran Abu Nawas untuk mencuri sayur mayur itu. Tanpa berpikir panjang, dia menaiki sebuah tangga dan melompati sebuah tembok, sehingga sampailah ia di kebun sayur milik tetangganya. Dan saat dia sedang memasukkan sayur-sayuran ke dalam karung, datanglah sang pemilik kebun memergokinya. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan di kebunku?" Dengan tergagap-gagap, Abu Nawas menjawab, "Anu Tuan, barusan terjadi angin kencang sehingga membawaku terlempar ke kebun ini." Pemilik kebun itu kembali bertanya, "Lalu kenapa kau pegang sayur-sayuran itu?" Abu Nawas menjawab, "Ya karena anginnya sangat kencang hingga aku terpaksa pegang sayur-sayuran ini agar tidak terbawa jauh oleh angin." Tak puas dengan alasan Abu Nawas, pemilik kebun kembali bertanya, "Lalu kenapa sayur-sayuran itu kau masukkan ke dalam karung?" Dengan entengnya, Abu Nawas berkata, "Untuk mengamankannya, kalau tidak dimasukkan pasti akan terbang terbawa angin.
"Harusnya kau berterima kasih padaku karena aku telah menyelamatkannya," celetuk Abu Nawas. Si pemilik kebun yang tadinya sempat emosi kini malah tertawa mendengar alasan Abu Nawas. "Ya sudah sana, bawa pulang sayur-sayuran itu," kata pemilik kebun. Kisah selanjutnya. Dahulu kala di sebuah negeri Turkistan hiduplah seorang raja yang terkenal bengis. Suatu ketika sang raja memanggil salah seorang ulama sufi untuk menceritakan beberapa kisah-kisah ma'rifat. Tatkala ulama sufi mulai bercerita, sang raja terlihat sangat antusias mendengarkannya. Setelah bercerita panjang lebar, entah kenapa tiba-tiba sang raja bertanya tentang Nabi Khidir. "Apakah aku bisa bertemu Nabi Khidir?" tanya sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, Nabi Khidir hanya datang bila diperlukan. Apabila Paduka menjumpai Nabi Khidir, hendaklah Paduka merebut jubahnya, maka segala pengetahuan di dunia ini akan menjadi milik Paduka," kata ulama sufi menjelaskan. Mendengar hal itu, sang raja semakin bertambah penasaran. "Apakah itu bisa terjadi kepada siapapun?" tanya sang raja kembali. "Tentu saja Paduka, siapapun bisa," jawab ulama sufi. Apa yang dikatakan ulama sufi tersebut ternyata membuat hati raja gundah gulana. Ia terus berpikir bagaimana supaya bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Hingga akhirnya sang raja membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menghadirkan Nabi Khidir di hadapannya, maka akan diberi hadiah kekayaan emas yang berlimpah. Sayembara itu pun langsung menyebar sampai ke pelosok negeri. Sementara itu, di desa terpencil hiduplah seorang lelaki miskin yang bernama Bakhtiar. Bakhtiar ini juga mendengarkan sayembara yang diadakan oleh sang raja. Lalu terbesitlah di benak Bakhtiar akan sebuah rencana. Ia pun kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya sebuah rencana. Kita akan segera menjadi kaya raya. Namun aku harus dihukum mati. Tapi itu tak mengapa, karena hadiah itu bisa menghidupimu selamanya." Setelah berpikir masak-masak, Bakhtiar pun menghadap Baginda Raja. Ia dengan lantang mengatakan bisa menghadirkan Nabi Khidir dalam waktu 40 hari. Namun ada syaratnya, yaitu raja harus memberinya 1000 keping emas. Syarat itu pun diterima oleh Baginda Raja. "Aku kabulkan persyaratanmu. Bahkan bila kau berhasil melakukan tugasmu, kamu akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat. Tapi bila kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," ucap sang raja menegaskan. Bakhtiar pun menerima syarat tersebut. Ia pulang dengan membawa 1000 keping emas dan diberikannya kepada sang istri. Hari pun berganti, sampailah waktu yang ditentukan oleh sang raja. Maka di hari ke-40, Bakhtiar menghadap Baginda Raja. "Mana Nabi Khidirnya?" tanya sang raja. Ternyata jawaban Bakhtiar di luar dugaan. Ia justru malah menasehati rajanya. "Paduka yang mulia, kerakusanmu telah menyebabkan kau mengira bahwa uang akan dapat mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan," kata Bakhtiar menjelaskan. Mendengar hal tersebut, sang raja pun menjadi murka. "Celaka kamu, kamu telah mengorbankan nyawamu, kamu berani melawan keinginan seorang raja," bentak sang raja emosi. Namun Bakhtiar tidak gentar sama sekali. Ia bahkan kembali menasehati sang raja. Memang betul, siapapun bisa bertemu Nabi Khidir. Akan tetapi pertemuan itu bisa terjadi manakala niat dan maksudnya adalah benar dan dengan izin Allah, tutur Bakhtiar. "Cukup,
alasanmu tidak akan memperpanjang usiamu. Kita lihat saja hukuman mati dengan cara apa yang pantas untukmu, ujar sang raja. Kemudian Baginda Raja berkonsultasi dengan beberapa menterinya untuk dimintai pendapat. Menteri pertama menyarankan supaya Bahtiar dipanggang hidup-hidup. Itu sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani mempermainkan rajanya. Lalu menteri kedua menyarankan supaya Bahtiar dihukum mati dengan cara dicincang-cincang tubuhnya. Sedangkan menteri ketiga, dia menyarankan supaya Bahtiar dibebaskan saja dan dipenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, Bahtiar tidak akan melakukan penipuan lagi. Setelah mendengar semua saran dari para menterinya, sang raja terdiam sejenak. Suasana pun mendadak berubah menjadi menegangkan. Dan ketika sang raja hendak memutuskan perkaranya, tiba-tiba datang lelaki tua misterius memasuki ruangan. Lalu lelaki tua itu berkata kepada sang raja, "Semua pendapat dari para menterimu sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui." Sang raja heran dan bingung dengan ucapan lelaki tua itu. Ia pun kemudian bertanya, "Apa maksudmu, wahai Pak Tua?" tanya Baginda Raja. Lelaki tua itu lantas menjelaskan, "Menterimu yang pertama dulu adalah seorang pemanggang roti. Yang ia tahu hanya ilmu panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Dia bukan orang berilmu, tapi malah menjabat sebagai menteri. Lalu menterimu yang kedua, ia dulunya seorang penjagal hewan. Yang ia tahu hanya ilmu cincang-mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang. Dia bukan orang berilmu, tapi malah menjabat sebagai menteri. Sedangkan menterimu yang ketiga, dia memang seorang yang berilmu. Ia berusaha mencari dan melihat akar sumber masalah dari semua ini. Makanya ia bersikap bijak dalam memutuskan perkara. Hai Raja, ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, Nabi Khidir akan muncul hanya pada seseorang yang bisa mengambil manfaat dari pertemuan tersebut. Kedua, orang ini, maksudnya Bahtiar, sebagai bukti pengorbanannya. Ia terpaksa melakukan penipuan. Ia pun rela melakukan apa yang ia anggap harus dilakukan, meskipun harus mengorbankan nyawanya, asalkan dia dapat membahagiakan keluarganya. Makanya, dalam situasi genting ini, membuat saya sudah sepantasnya muncul di hadapan kalian, kata lelaki itu menjelaskan panjang lebar. Ternyata, lelaki tua misterius ini adalah Nabi Khidir. Ia muncul dengan berpenampilan layaknya seorang sufi. Semua orang yang hadir menjadi melongo. Semua mata tertuju pada Nabi Khidir. Namun tiba-tiba ia langsung menghilang. Sang raja menjadi lemas melihat apa yang dialaminya. Baginda Raja sangat menyesal karena tidak sempat memanfaatkan dengan baik akan kehadiran lelaki tua itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir, orang yang selama ini ingin ditemuinya. Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Khidir, sang raja akhirnya memberikan belanja secara teratur kepada Bahtiar. Sementara menteri pertama dan menteri kedua dipecat, sedangkan menteri yang ketiga tetap dijadikan sebagai menterinya. 1000 keping emas pun dikembalikan oleh Bahtiar kepada rajanya sebagai kas kerajaan. Dalam sebuah catatan, Bahtiar adalah seorang ulama sufi yang hidupnya sederhana di daerah Khurasan. Ia sama sekali tidak dikenal sampai peristiwa ini terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja akan mengadakan pesta mewah di istananya. Dan pestanya kali ini sifatnya terbatas, karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang diundang, seperti para pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Mendengar rencana pesta tersebut, Abu Nawas merasa kecewa. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya dengar Paduka akan mengadakan pesta. Apa betul?
tanya Abu Nawas. Benar Abu Nawas, dari mana kau tahu? Kata Baginda Raja balik bertanya. Saya dapat kabar dari salah satu menteri istana. Saya sangat kecewa dengan Paduka. Tak biasanya Paduka berbuat demikian, ujar Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Balas Baginda Raja. Pesta yang Paduka adakan, kenapa hanya untuk kalangan tertentu? Kenapa rakyat biasa tak boleh datang? Tanya Abu Nawas. Itu urusanku Abu Nawas, kau tak berhak mengaturku, balas Baginda Raja. Lalu bagaimana dengan saya Paduka? Apakah saya juga tidak diundang? Tanya Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia pun akhirnya berkata, baiklah Abu Nawas, karena kau juga termasuk tokoh masyarakat, maka aku akan mengundangmu. Mendengar itu Abu Nawas pun langsung tersenyum. Namun di balik senyumannya terbesit sebuah rencana konyol untuk merusak suasana pesta. Menurutnya pesta yang hanya dihadiri pejabat istana adalah pesta yang melukai perasaan rakyat kecil. Sementara Baginda Raja yang menangkap gelagat Abu Nawas tak akan membiarkannya begitu saja. Sebaiknya aku ceritakan yang sebenarnya supaya Abu Nawas mau mengerti, pikir Baginda Raja. Begini Abu Nawas, di acara pesta nanti semua tamu yang hadir diwajibkan membawa kado hadiah. Itulah sebabnya pesta ini hanya diperuntukkan kepada pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Aku tak akan mungkin membebani rakyatku dengan memberikan kado hadiah kepadaku. Nanti ada saatnya aku mengadakan pesta yang diperuntukkan oleh seluruh rakyatku. Bukankah setiap tahun aku juga mengadakan pesta untuk mereka? Jelas Baginda Raja. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Abu Nawas pun baru memahaminya. Tapi ia masih berpura-pura merasa kecewa. Baginda Raja kembali berkata, Abu Nawas, karena pesta kali ini kau diundang, kau juga harus membawa hadiah untukku. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Waduh, gara-gara cepat berprasangka buruk, akhirnya aku juga yang kena sial, batin Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, tapi saya ini orang miskin. Mana mungkin saya sanggup membelikan hadiah, ujar Abu Nawas. Itu kan salahmu sendiri. Kamu sendiri yang minta diundang ke acara pesta. Tapi jangan khawatir, aku tak akan memintamu memberikan saya kado hadiah yang mahal, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin kau membawakan hadiah yang bisa membuatku senang, tetapi juga bisa membuatku emosi, jawab Baginda Raja. Permintaan aneh macam apa lagi ini? Gerutu Abu Nawas. Tapi mau tak mau Abu Nawas harus menyanggupinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mencari kayu di hutan. Waktu itu kayu yang didapatkan lumayan banyak, sehingga ia bekerja sampai sore. Bahkan ia pulang ke rumah ketika menjelang maghrib. Karena saking letihnya, selepas sholat isya, Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan tertidur. Padahal saat itu ia sudah ada janji untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Sementara di tempat lain, Baginda Raja sedang menanti kehadiran Abu Nawas. Namun hingga pesta berakhir, ia tak kunjung datang. Meskipun Baginda Raja sedikit kecewa, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang didapatnya, yaitu ia akan gunakan kesalahan Abu Nawas ini untuk bisa menghukum dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah Abu Nawas menghadap. Hai Abu Nawas, kenapa tadi malam kau tak datang? Dan mana hadiah yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, kesalahan yang ia buat justru dijadikannya sebagai hadiah. Bukankah tadi malam saya sudah memberikannya? Kata Abu Nawas.
"Mana? Tadi malam saja kau tak datang," balas Baginda Raja. "Coba ingat baik-baik, hadiah apa yang Paduka inginkan?" Paduka menginginkan hadiah yang bisa membuat senang, tapi bisa membuat Paduka emosi. Betul kan? Ketidakhadiran saya di pesta itulah hadiah untuk Paduka. Paduka pasti senang karena saya tidak jadi mengacaukan acara pesta. Dan Paduka jadi punya alasan menghukum saya karena tidak datang ke acara pesta. Tapi begitu mendengar penjelasan saya, Paduka tak bisa membantahnya, bahkan membenarkan jawaban saya. Oleh karenanya, Paduka menjadi emosi karena tidak bisa menghukum saya, tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, aku beri hadiah 5 dinar untukmu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Abu Nawas pun merasa senang menerimanya. "Tapi tunggu Abu Nawas, uang tersebut harus kau belanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia. Dan sesuatu itu harus kau tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk melaksanakan perintah rajanya. Setibanya di pasar, Abu Nawas membeli jubah yang sederhana. Lalu jubah tersebut ia berikan kepada tukang jahit. Ia meminta kepada si penjahit agar saku jubahnya dirubah 2 kali lebih besar. Setelah selesai, Abu Nawas pun langsung kembali ke istana dengan mengenakan jubah yang baru dibelinya itu. Melihat penampilan Abu Nawas dengan jubah yang aneh, membuat Baginda Raja tertawa. "Ada-ada saja kau Abu Nawas, jubah seperti itu masa bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia?" seloroh Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Jubah ini mulai sekarang akan selalu membuat saya merasa paling bahagia di dunia," balas Abu Nawas. Tawa Baginda Raja pun semakin kencang. "Apa aku tidak salah dengar? Dengan saku besar seperti itu, yang ada kamu terlihat seperti orang idiot," kata Baginda Raja terus tertawa. "Mereka yang tidak tahu akan berpikiran seperti itu. Tapi bagi yang tahu pasti justru akan merasa kagum," sahut Abu Nawas. "Oh ya, bisa kau jelaskan?" pinta Baginda Raja mulai penasaran. "Dengan jubah yang bersaku besar, nantinya saya bisa membawa hadiah lebih banyak. Itu apabila Paduka memberikan saya sebuah tantangan. Dan setiap kali saya mendapatkan hadiah yang banyak, saya merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia," terang Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja pun memuji kecerdasan Abu Nawas. Dan karena hari itu Abu Nawas telah membuat Baginda Raja terhibur, ia pun kembali memberikannya hadiah dengan jumlah uang yang lebih besar. "Tuh kan, benar apa yang saya katakan. Belum juga jubah ini sampai ke rumah, tapi sudah menampakkan hasilnya," celetuk Abu Nawas. Sudah Abu Nawas, kau pulanglah sekarang juga. Aku sudah tak kuat menahan sakit perut," balas Baginda Raja sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pengemis yang mendatangi rumah Abu Nawas. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas pun tengok kiri, tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepengen membantu pengemis itu, bukan hanya sekedar memberinya makanan. Lalu Abu Nawas bertanya kepada si pengemis, "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja." Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Lalu apa engkau mau bekerja?"
sekalipun pekerjaan itu berat. Pengemis itu menjawab, "Asalkan halal Tuan, saya bersedia." Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan, yaitu mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata pengemis ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberi pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara kurma yang sedang diletakkan di keranjang yang kedua, dan kurma yang paling jelek diletakkan di keranjang ketiga. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar tentang pengemis itu. Abu Wardah pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil saat mencabut rumput di pekarangan rumahnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Lalu sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. Abu Wardah menjawab, "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu pekerjaannya sudah selesai," ajak Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan pun belum dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Hei, bangun! Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu pekerjaan mudah. Yang sulit bagi saya adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, mana kurma yang jelek, dan mana kurma yang sedang, karena saya tidak diberitahu sebelumnya." Mendengar jawaban tersebut, Abu Wardah pun menepuk jidatnya. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku." Sementara Abu Nawas yang melihat kejadian itu pun hanya bisa tersenyum. Ia pun geleng-geleng kepala karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.